Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam beberapa menit ke depan akan menerangkan tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Job Order Keripik Pisang Krispiku. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Adelina Suryati SE MAK CMA CBV selaku dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi manajemen, dan para dosen-dosen di Universitas Pancasakti Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Langsung saja untuk yang pertama, tentang job order keripik pisang krispiku ini. Yang pertama kita akan bahas adalah profil singkat mengenai keripik pisang krispiku. Nah, keripik pisang krispiku yaitu nikmati kelezatan alami dari keripik pisang krispiku, cemilan yang sehat dan lezat yang dibuat dengan cinta di dapur kami. Setiap keping keripik kami itu diproduksi menggunakan pisang pilihan yang dipetik langsung dari kebun lokal terbaik, mengalami kesegaran dan kualitas yang tak tertandingi. Nah, proses produksi pisang-pisang terbaik kami pilih dengan teliti, dikupas dan diiris dengan presisi untuk menghasilkan ketebalan yang sempurna. Irisan-irisan pisang ini kemudian digoreng dalam minyak berkualitas tinggi hingga mencapai tingkat kematangan yang ideal, renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Nah, varian rasa yang kita miliki tersedia dalam 3 varian rasa menggugah selera. Ada rasa original, yaitu rasa alami pisang yang diperkaya dengan sedikit garam laut. Lalu ada rasa manis gurih, yaitu perpaduan sempurna antara gula aren dan garam yang membuat lidah bergoyang. Lalu ada rasa pedas, di mana ada sentuhan cabai kering pilihan untuk pecinta sensasi pedas. Nah, kemasan dikemas dalam bungkus kedap udara 100 gram yang menjaga kerenyahan hingga 3 bulan. Desain kemasan yang menarik membuatnya cocok sebagai oleh-oleh atau camilan sehari-hari. Nilai gizi. Nah, nilai gizi dari keripik pisang krispiku kaya akan serat dan potasium. Keripik pisang krispiku juga merupakan alternatif camilan sehat, bebas dari pengawet dan permainan buatan. Kami menjamin keaslian rasa dan kandungan gizi pisang tetap aman dan terjaga. Komitmen kami, setiap batch keripik pisang krispiku itu diproduksi dengan standar kualitas tinggi, menggunakan bahan-bahan terbaik dan metode produksi yang higienis. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman menikmati keripik pisang terbaik untuk Anda. Nikmati kerenyahan keripik pisang krispiku kapan saja, di mana saja, rasakan sensasi pisang asli dalam setiap gigitannya. Nah, berikut adalah alasan kenapa orang-orang harus membeli keripik pisang krispiku. Nah, yang pertama adalah karena kualitas bahan baku yang unggul. Nah, keripik pisang krispiku itu menggunakan pisang segar agar pilihan dari kebun lokal terbaik. Nah, hal ini menjamin rasa otentik dan nutrisi yang optimal. Lalu yang kedua, proses produksi yang higienis, di mana diproduksi dengan standar kebersihan tinggi, memberikan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Lalu yang ketiga, bebas bahan kimia berbahaya, tanpa pengawet dan pewarna buatan, menjadikannya pilihan cemilan sehat untuk seluruh keluarga. Lalu yang keempat, varian rasa yang menggugah selera. Dengan 3 varian rasa, ada original, manis gurih, dan pedas. Ada pilihan untuk setiap preferensi bagi masing-masing. Lalu yang kelima, nilai gizi yang tinggi, di mana pisang ini kaya akan serat dan potasium, menjadikannya cemilan bergizi yang baik untuk kesehatan. Lalu yang keenam, kemasan yang praktis dan tahan lama. Kemasan 100 gram yang kedap udara membuatnya mudah dibawa dan tahan hingga 3 bulan. Lalu yang ketujuh, mendukung ekonomi lokal. Nah, dengan menggunakan bahan baku lokal, pembelian produk ini turut mendukung petani dan ekonomi setempat. Lalu yang kedelapan, alternatif cemilan sehat, di mana menjadi pilihan tepat bagi yang ingin mengganti camilan tidak sehat dengan opsi yang lebih bergizi. Lalu yang kesembilan, cocok untuk berbagai kesempatan.
Ideal sebagai cemilan sehari-hari, teman kerja atau oleh-oleh khas. Lalu yang ke-10, harga yang terjangkau, di mana pisang menawarkan kualitas premium dengan harga yang kompetitif, memberikan nilai lebih untuk uang yang Anda keluarkan. Nah, dengan membeli keripik pisang Crispyku, konsumen tidak hanya mendapatkan cemilan yang lezat, tetapi juga mendukung produk lokal berkualitas tinggi, gaya hidup sehat, dan ekonomi setempat. Ini adalah pilihan cerdas untuk Anda yang menghargai kualitas, rasa, dan dampak positif dari pilihan konsumsi Anda. Nah, berikut adalah prospek keripik pisang Crispyku. Yang pertama, pertumbuhan pasar cemilan sehat. Dengan meningkatnya kesadaran kesehatan, pasar camilan sehat diproyeksikan akan terus berkembang. Keripik pisang Crispyku hadir sebagai alternatif cemilan yang bergizi, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan tren ini. Lalu yang kedua, ekspansi pasar. Nah, ada peluang untuk memperluas distribusi dari pasar lokal ke internasional, bahkan internasional. Nah, keripik pisang bisa menjadi produk ekspor yang menarik, terutama ke negara-negara yang menghargai camilan eksotis. Lalu yang ketiga, inovasi produk. Nah, pengembangan varian rasa baru atau kombinasi dengan buah-buahan lain bisa menjadi strategi untuk menarik konsumen baru dan mempertahankan minat pelanggan yang lama. Lalu yang keempat, pemanfaatan e-commerce. Dengan pertumbuhan pesat e-commerce, ada potensi besar untuk meningkatkan penjualan online, menjangkau konsumen di berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Lalu yang kelima, kolaborasi dengan industri lain, yaitu menjalin kerjasama dengan industri pariwisata. Misalnya bisa meningkatkan visibilitas produk sebagai oleh-oleh khas daerah. Lalu yang keenam, sustainability dan packaging yang ramah lingkungan, yaitu mengadopsi praktik produksi yang lebih berkelanjutan dan kemasan yang ramah lingkungan bisa meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen yang peduli lingkungan. Lalu yang ketujuh, diversifikasi produk. Nah, potensi untuk mengembangkan lini produk baru berbasis pisang atau buah-buahan lain, memanfaatkan keahlian dan reputasi yang sudah dibangun. Lalu yang kedelapan, pemanfaatan teknologi. Adopsi teknologi dalam proses produksi bisa meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas, memungkinkan produksi skala besar dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang kesembilan, program loyalitas pelanggan. Nah, pengembangan program loyalitas bisa membangun basis pelanggan setia dan meningkatkan penjualan berulang. Lalu yang ke-10, sertifikasi dan standarisasi, yaitu mendapat sertifikat seperti halal, organik, atau standar keamanan pangan internasional bisa membuka peluang pasar baru. Nah, dengan strategi yang tepat dan adaptasi terhadap tren pasar, keripik pisang Crispyku itu memiliki prospek yang cerah untuk berkembang menjadi brand cemilan sehat yang dikenal luas dan sukses di masa depan. Fokus pada kualitas, inovasi, dan keberlanjutan yang akan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh job order dari keripik pisang Crispyku ini. Nah, untuk job order costing itu adalah metode perhitungan biaya yang digunakan ketika setiap pesanan atau batch produk yang dianggap unik dan biayanya dihitung secara terpisah. Berikut contohnya. Untuk pesanan sekitar 100 kg keripik pisang. Nah, biaya bahan langsungnya. Pisang sekitar 150 gram itu dikisar 5.000 per kilogramnya. Sehingga jika dikalikan 150 bisa bertotal adalah 750.000. Nah, untuk minyak gorengnya itu 20 liter seharga 15.000 per liter. Sehingga jika ditotal adalah 300.000. Dan bumbu-bumbu itu sekitar 100.000 total biaya bahan langsung. Jika ditotalkan yaitu adalah 1.150.000. Nah, jika dihitung dengan biaya tenaga kerja langsung 3 pekerja adalah 100.000 per hari dikali 2 hari kerja, itu adalah total di kisaran 600.000. Nah, ditotalkan lagi, ditambah lagi dengan biaya overhead pabrik, di mana ada listrik sekitar 200.000, penyusutan peralatan sekitar 100.000, kemasan bungkus sekitar 200 bungkus
satunya di harga 100.000, di harga 1.000 dengan total 200.000. Nah, total biaya overhead itu di kisaran 500.000. Nah, total biaya produksi baik biaya langsung sekitar 1.150.000, biaya tenaga kerja langsung sekitar 600.000 dan biaya overhead pabrik sekitar 500.000, maka totalnya adalah 2.250.000. Jika disimpulkan, biaya per kilogram keripik pisang adalah 2.250.000 per 100 kg. Jika dijual adalah 22.500 per kilogram. Nah, berikut penjelasannya. Biaya bahan langsung yang pertama. Nah, pisang, kita akan menggunakan 150 kg pisang untuk menghasilkan 100 kg keripik pisang. Nah, ini memperhitungkan penyusutan berat selama proses penggorengan. Lalu minyak goreng, yaitu kisaran 20 liter diperkirakan cukup untuk menggoreng 150 kg pisang. Dan bumbu, nah ini mencakup garam, perasa dan bumbu lainnya yang digunakan. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, ini mencakup upah untuk pekerja yang terlibat langsung dalam produksi, seperti yang mengupas pisang, mengiris, menggoreng dan mengemas. Lalu waktu produksi yang diperkirakan 2 hari untuk menyelesaikan pesanan ini. Lalu yang ketiga, ada biaya overhead pabrik. Nah, listrik ini mencakup biaya listrik untuk peralatan seperti mesin pengiris, penggorengan dan penerangan. Juga ada penyusutan peralatan. Nah, biaya ini itu dialokasikan untuk setiap masa pesanan berdasarkan estimasi umur dan nilai peralatan. Lalu ada kemasan. Nah, ya ini biaya untuk bungkus plastik atau kotak untuk pengemasan keripik. Lalu yang keempat, ada perhitungan biaya per unit. Nah, total biaya itu dibagi dengan jumlah output 100 kg untuk mendapatkan biaya per kilogram. Nah, ini penting untuk penentuan harga jual dan analisis profitabilitas. Lalu yang kelima, manfaatkan job order costing, yaitu memungkinkan perusahaan melacak biaya untuk setiap pesanan secara terpisah, membantu dalam penentuan harga yang akurat untuk pesanan khusus dan memudahkan analisis profitabilitas per pesanan. Lalu yang keenam, alokasi biaya overhead bisa jadi rumit dan memerlukan metode alokasi yang konsisten dan membutuhkan sistem pencatatan yang detail untuk setiap pesanan. Lalu yang ketujuh, variasi pesanan. Nah, jika ada pesanan dengan varian rasa berbeda atau ukuran kemasan yang berbeda, biayanya mungkin perlu dihitung secara terpisah. Lalu yang kedelapan, analisis lebih lanjut. Perusahaan bisa menggunakan data ini untuk mengoptimalkan proses produksi, misalnya dengan cara mencari cara untuk mengurangi penyusutan bahan baku atau meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Jadi itulah tentang keripik pisang crispyku. Berikut mulai dari biografi singkat, prospek ke depan, job order costing dan pengelaborasiannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Dan terima kasih.